Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahya Cinta Askamarinda dari kelompok Bootstrap. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi di hari ke-6 Booting and Memory. Materi pertama yaitu beasiswa. Beasiswa terdiri dari pengertian, tujuan, manfaat, tips, syarat, dan jenis beasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Pengertian beasiswa. Beasiswa adalah suatu bantuan yang disediakan oleh kampus atau bisa dari instansi luar kepada pelajar. Tujuan dari beasiswa adalah membantu supaya pelajar atau mahasiswa bisa tetap mencari ilmu pada bidang yang diinginkan, sekaligus membantu jika pelajar atau mahasiswa mempunyai kendala pembiayaan. Selain itu, ada 3 macam beasiswa, yaitu PPA, prestasi peningkatan akademik, yang kedua, bantuan belajar mahasiswa, dan yang ketiga, bidik misi. Bidik misi yakni dibantu dengan IPK yang bagus. Syarat jika ingin mendapatkan beasiswa. Yang pertama, harus jadi mahasiswa yang aktif. Yang kedua, melampirkan kartu tanda mahasiswa dan surat keterangan aktif. Dan yang ketiga, menerima beasiswa paling lama 4 semester. Syarat ketika ingin mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Yang pertama, tidak sedang menerima beasiswa lain. Yang kedua, bersedia berperan aktif. Dan yang ketiga, memiliki pengalaman sosial. Cara mendapatkan info beasiswa, yakni sosialisasi. Seleksi pertama, administrasi, meliputi kartu tanda mahasiswa, transkrip nilai, CV, dan lain-lain. Seleksi yang kedua, wawancara, terlepas dari fakultas. Seleksi yang ketiga, pengumuman, penggunaan lebih lanjut dan diresmikan mendapatkan beasiswa. Tips mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama, memahami isi resume prodi. Yang kedua, saat berhadapan dengan interviewers, kurangi rasa gugup. 3. Persiapkan pertanyaan jawaban. Yang keempat, sampaikan kelebihanmu. Yakinkan interviewers jika kamu berhak mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Yang kelima, jika ditanya kelemahan, jawab jujur, lalu berikan solusi. Dan yang terakhir, kurangi insecure. Gen B. Gen B adalah generasi Bank Indonesia, komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Gen B meliputi banyak divisi, yakni pertama, divisi pendidikan, yang kedua, divisi humas dan publikasi, proker, lomba fotografi, yang ketiga, divisi lingkungan hidup, yang keempat, divisi kesehatan masyarakat, yang kelima, divisi kewirausahaan, yang keenam, divisi PSDM. Beasiswa yang kedua, yaitu beasiswa Jarum. Manfaat dari beasiswa Jarum yakni mendapatkan uang 1 juta per bulan selama 12 bulan. 2. Soft skill training. 3. Networking opportunities. Kriteria harus aktif di kegiatan organisasi. Misi untuk mengembangkan. Proses seleksi yang pertama, registrasi online. Yang kedua, melakukan seleksi dan menyerahkan berkas secara online. Yang ketiga, melakukan tes interview. Yang keempat, dicek di sosial media. Diharapkan untuk memiliki soft skill, jangan hard skill saja. Karakter, dilatih jiwa kepemimpinan, diberikan kemampuan untuk menjadi komunikatif, dilatih bisa membantu masyarakat. Dan yang terakhir, dilatih jiwa nasionalis kita. Beasiswa dapat kita temukan di mana saja, asalkan kita mampu untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari instansi tersebut untuk meyakinkan bahwa kita layak mendapatkan beasiswa. Materi yang kedua yaitu informatika juara.
Gerakan Informatika Juara, Himatif Universitas Trunojoyo Madura 2022. Gerakan Informatika Juara yaitu suatu rekan kerja di mana menginput semua anggota mahasiswa informatika. Informatika Juara membagikan berbagai informasi lomba atau kompetisi. Yang kedua, menghimpun mahasiswa yang ingin mengikuti lomba atau kompetisi. Dan yang ketiga, membentuk dan mencarikan tim bagi mahasiswa yang ingin mengikuti lomba serta mencarikan dosen pembimbing. Dan yang terakhir, membantu mengurus administrasi seperti pendaftaran dan pengawalan. Tips: cari teman atau tempat di mana kamu bisa belajar bersama. Jangan membatasi diri kamu untuk belajar sesuatu. Stay hungry, stay foolish. Informatika Juara mengajarkan kita untuk harus punya passion atau kerja yang kuat. Kolonialisme zaman now terjajah di negeri sendiri lewat digital. Perjalanan 1000 km diawali oleh sebuah langkah kecil. Jadi, berhentilah bermimpi dan mulailah melangkah mulai sekarang. Materi yang ketiga yaitu teknik persidangan. Apa itu persidangan? Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai ketetapan. Jenis persidangan: 1. Sidang pleno. Dilakukan sebagai pembuka. Contoh, laporan pertanggungjawaban organisasi. Yang kedua, sidang komisi. Dilakukan secara terbatas sesuai dengan prosedural masing-masing. Yang ketiga, sidang paripurna. Dilakukan guna mengerjakan kembali hasil sidang. Istilah dalam persidangan. Yang pertama, skorsing atau pending, yaitu penundaan persidangan untuk sementara waktu. Skorsing tidak lebih dari 15 menit, sedangkan pending lebih dari 5 menit. Kedua, lobby, yaitu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga, deadlock, yaitu keadaan di mana musyawarah tidak menemui titik temu. Yang keempat, walkout, yaitu sidang keluar area persidangan. Yang kelima, voting, pengambilan keputusan suara terbanyak. Tata tertib persidangan merupakan suatu aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum. Peserta sidang dibagi menjadi 2. 1. Penuh, yaitu meliputi hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Yang kedua, peninjau, yaitu meliputi hak bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Pimpinan sidang. Presidium sidang adalah pimpinan sidang yang dipilih melalui sidang pleno dengan kriteria tertentu. Tugas. Yang pertama, Presidium 1, yaitu ketua, memimpin jalannya persidangan secara penuh. Yang kedua, Presidium 2, yaitu sekretaris, menyiapkan berkas-berkas. Dan yang ketiga, Presidium 3, yaitu notulensi. Aturan pada ketukan palu. 1 kali ketukan, yaitu mengesahkan keputusan dan mencabut kembali. Yang kedua, 2 kali ketukan untuk skorsing maupun pending. Yang ketiga, 3 kali ketukan pada pembuka dan penutupan persidangan serta pengesahan konsideran sebuah keputusan yang sudah disepakati. Interupsi. Interupsi dilakukan guna dan hanya untuk memotong pembicaraan orang lain atas persetujuan pimpinan sidang. Terdiri dari
1. Point of clarification, yaitu memberikan klarifikasi terhadap pokok persoalan. Yang kedua, point of information, yaitu untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan pokok persidangan. Yang ketiga, point of order, yaitu untuk memberikan penegasan atas pokok persoalan. Dan yang terakhir, point of personal privilege, yaitu untuk meminta pemulihan nama baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.